saudara. Itu sudah itu kita berhadapan dengan ini, dengan saudara, dengan keluarga, itu pasti. Pertanyaannya bagaimana atau kiat-kiat bagaimana, kiat-kiat apa dan bagaimana caranya untuk kita ngomong dengan saudara ini berkaitan dengan agunan ini, dan saudara tahu bahwa nanti ini resikonya akan berhadapan dengan bank. Kalau sampai nggak bisa menyelesaikan, otomatis aset saya dibuang. Ini jelas begitu. Jadi konflik dalam keluarga dan konflik ini, itu bagaimana caranya? Yang jelas melalui ibadah. Nah, kemudian mungkin ada terapi tertentu untuk menyadarkan saudara bahwa Mbak, Mas, Bu, Pak, ini aset ini begini. Ini bagaimana caranya agar si bulan ini bisa komunikasi, bisa menyelesaikan, bisa tenang untuk menghadapi hal-hal berkaitan dengan pinjam meminjam ini. Sekali lagi, kalau milik pribadi itu insya Allah kalau kita sudah pinjam kita sudah lapang. Tapi kalau berbicara kalau milik selain pribadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Menanggapi pertanyaan yang pertama, pengen sedekah tetapi mungkin belum ada yang bisa disedekahkan, gitu ya. Dan apakah ketika tidak disedekahkan karena memang tidak ada, apakah itu menjadi penyebab sempitnya rezeki? Kita harus keluar dari keyakinan banyak orang bahwa sedekah itu harus harta. Sebenarnya tidak. Kita bicara tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyum yang ada di wajah kita kepada saudara kita adalah sedekah. Ketika tidak ada uang, maka senyumlah selalu. Ben koyo medan. Tapi benar itu sedekah. Dan ini sekaligus membantah fatwa yang saya harus lawan dengan tegas. Ada fatwa-fatwa beredar mengatakan bahwa dilarang sedekah ketika masih punya utang. Padahal senyum adalah sedekah. Berarti kalau utangnya belum lunas nggak boleh ambiar orang. Fatwa itu sesatnya luar biasa, tapi ya dipahami banyak orang sebagai sebuah fatwa. Negara kita punya utang atau tidak? Berarti nggak boleh ada dinas sosial, harusnya Kementerian Sosial dihapuskan. Kementerian Sosial kan BLT kan sedekah semua itu. Berarti harusnya nggak boleh sedekah kalau fatwa itu benar. Dan jika fatwa itu benar, sekali lagi, kota infak di masjid harusnya bertuliskan kota infak hanya khusus yang nggak punya utang. Coba kota infak mana yang ada tulisannya begitu? Fatwa kok aneh. Tidak ada sejak zaman dulu sampai hari ini. Siapapun itu tidak ada yang mengharamkan sedekah. Kalau kalimatnya lebih baik untuk bayar utang karena utang itu wajib, sedangkan sedekah sunnah, itu benar. Lebih utama bayar utang daripada sedekah, itu benar. Tapi kalau langsung diharamkan sedekah, lah itu kebablasan. Lebih baik bukan berarti dilarang, Pak. Contoh kita sholat, shaf pertama dan shaf kedua, lebih baik yang mana? Pertama. Berarti kalau begitu, kalau bikin masjid kayak jalan tol aja jelirit, shaf pertama semua. Lebih baik itu bukan berarti dilarang, boleh shaf kedua. Shaf sebelah kanan itu lebih baik daripada shaf yang sebelah kiri. Jadi kalau begitu bangun masjid, imamai itu harus di sebelah pojok kiri harusnya, jangan di tengah-tengah. Lebih baik itu bukan bermakna dilarang atau mungkin harus tidak.
Kalau memang untuk bayar hutang itu lebih baik. Kalau untuk sedekah ya nggak apa-apa. Karena beberapa kondisi utang tidak bisa dibayar. Satu mungkin karena masih ada bunga atau ribanya sehingga tidak bisa dibayar. Yang kedua mungkin jumlahnya terlalu signifikan jauh. Utangnya 100 juta, uang yang jenengan punyai hanya 5.000. Terus dipaksa harus untuk bayar utang, ya sudah 5.000, diteleponkan sama orangnya, Pak, saya utang 100 juta, saya mau cicil 5.000 ya Pak. Kira-kira boleh nggak? Ya diarani edan jenengan. Biaya transfer iso 5.000. Dan jika uang 5.000 tidak dibayarkan utang dan nggak disedekahkan, maka 5.000 jadinya gorengan. Maka ketika dibayarkan utang tidak bisa, sedekahkanlah. Karena kalau nggak jadinya gorengan itu loh. Akhirnya entot karo tok hasilnya. Maka jangan menghalangi orang untuk bersedekah, gitu ya. Dan sedekah itu tidak harus uang. Senyum adalah sedekah. Segala perbuatan baik adalah sedekah. Saya beritahu ada sedekah satu hal yang mungkin sangat dahsyat tanpa harus keluar uang. Setiap hari bacalah Al-Quran sebanyak yang jenengan mampu. Pahalanya berikan kepada orang tua kita. Itu sedekah yang dahsyat. Coba saja. Itu gratis, gak usah bayar, tapi dampaknya akan signifikan dalam kehidupan panjenengan. Sehari jenengan misalkan mau baca Quran, awali dulu. Niatkan, ya Rahman ya Rahim, saya baca Quran ini ya Allah pahalanya. Userahkan semuanya kepada ibu dan bapak saya. Kemudian silahkan mulai baca. Sehari bisa baca berapa juz? Seperempat. Kita coba kasih amalan Pak yang kira-kira bisa bertahan membaca 3 juz tanpa jenengan lelah, tanpa ngantuk. Yaitu bacalah Al-Fatihah 100 kali. Itu Al-Quran Al-Fatihah itu. Baca berulang-ulang sampai 100 kali. Hadiahkan kepada kedua orang tua kita sendiri. Maka sama saja jenengan membaca Al-Quran sebanyak 3 juz setiap hari. Al-Fatihah itu Al-Quran. Satu Al-Fatihah berisikan 7 ayat. Al-Quran sak blondong itu ada 6.666 ayat. Atau total dibulatkan ke atas 7.000 ayat. Kalau Al-Fatihah 7 ayat dibaca 100 kali, berarti kita baca 700 ayat. 7.000 berbanding dengan 700 itu 1/10-nya. Berarti 30 juz 1/10-nya adalah 3 juz. Berarti kira-kira jenengan membaca Al-Fatihah 100 kali itu kadarnya sama dengan membaca Al-Quran sebanyak 3 juz. Kabar baiknya kita sudah hafal Al-Fatihah sehingga tidak perlu bawa-bawa Al-Quran. Jenengan Al-Fatihah hafal apa tidak? Kebangetan. Jenengan bisa nyicil, mau berangkat kerja daripada kepikiran utang, gak jelas uripe gitu. Mending maca Al-Fatihah 10 kali, 20 kali. Kirimkan ke orang tua. Siang hari mau COD-an karena jualan online, daripada yang ditunggu gak datang-datang, cemberut, gak jelas, mending selingi dengan membaca Al-Fatihah sebisa kita. Dikumpulkan dari pagi sampai malam kok bisa 100 kali. Berarti kita punya derajat membaca Al-Quran 3 juz per hari dan sedekahkan pahalanya kepada orang tua kita. Dan kabar baiknya lagi, Al-Fatihah adalah surat yang paling dicintai Allah di antara 114 surat yang lain. Al-Quran itu ada berapa surat? 114 surat. Dan satu surat yang paling dicintai di antara 114 surat adalah Al-Fatihah. Ketika itu paling dicintai, berarti timbangannya paling antep. Baca 3 juz Al-Fatihah semua, bayangkan antepe kaya apa. Dan jenengan gak perlu baca Quran kemana-mana karena sudah hafal. Bisa di atas motor, bisa pas sambil masak, bisa sama ngomong anak, bisa sama jualan di toko, terserah mau ngapain. Kan itu bisa dicicil.
Lakukan itu adalah sedekah terbaik. Dan insya Allah perhatikan, tidak hanya masalah sedekah yang kita lakukan berpahala, tapi rezeki kita akan berdampak. Coba saja ya.